Oke, hari ini kita akan coba bedah sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang mungkin Anda kenal sebagai pahlawan pendidikan. Tapi kita akan lihat dari sisi yang lain. Kita akan selami bagaimana seorang bangsawan Jawa dan jurnalis politik radikal, Raden Maswardi Surjaningrat, secara sadar membunuh identitas lamanya untuk lahir kembali sebagai Ki Hajar Dewantara. Dan sumber kita untuk penelusuran ini menarik banget. Kita merujuk pada sebuah buku komprehensif dari Museum Kebangkitan Nasional. Yang istimewa dari buku ini adalah dia nggak cuma menceritakan apa yang dilakukan, tapi juga menggali mengapanya. Detail-detail yang seringkali terlewatkan. Tepat sekali. Jadi misi kita di sini bukan sekedar mengulang biografi, kita ingin memahami pergeseran strateginya yang sangat fundamental dari perlawanan politik yang frontal, yang penuh konfrontasi, ke sebuah perlawanan kultural melalui pendidikan. Sebuah perlawanan yang lebih sunyi, tapi mungkin lebih dalam. Betul. Pertanyaan besarnya, kenapa ia sampai pada kesimpulan bahwa kemerdekaan sejati itu dimulai di ruang kelas dan bukan lagi di panggung politik? Mari kita mulai dari awal. Oke. Kita mundur sedikit ke awal abad ke-20. Jauh sebelum nama Ki Hajar Dewantara kita kenal, ada seorang pemuda bernama Raden Maswardi Surjaningrat. Dari gelarnya saja, Raden Mas, kita tahu statusnya. Cucu dari Sri Paku Alam III. Dari lingkaran elit. Tepat. Dan ini yang langsung bikin saya penasaran. Gimana bisa seseorang dari puncak piramida feodal justru jadi penentang paling vokal dari struktur kolonial dan feodal itu sendiri? Apa ya pemicunya? Itu pertanyaan kuncinya, dan sumber kita ini menggarisbawahi kalau jawabannya adalah akses. Tapi bukan sekedar akses privilege ya. Aksesnya ke pendidikan gaya Eropa di Stovia, sekolah dokter Jawa. Meskipun beliau tidak tamat, justru itu yang jadi pisaunya. Maksudnya? Pendidikan itu memberinya alat untuk membaca ide-ide pencerahan Eropa tentang kesetaraan, kebebasan, hak asasi. Terus dia melihat sekelilingnya, ke tanah airnya sendiri, dan dia berpikir, tunggu dulu, ide-ide hebat ini kok nggak berlaku di sini. Jadi pendidikannya itu jadi cermin yang memantulkan ketidakadilan di masyarakatnya sendiri. Jadi alih-alih membuatnya nyaman, pendidikannya justru membuatnya gelisah. Dan pelampiasannya ada di jurnalistik. Sumber kita menggambarkan gaya tulisannya itu unik ya. Komunikatif, halus, mengena, tetapi keras. Tulisannya bukan sekedar opini, tapi serangan langsung ke fondasi ideologis kolonialisme. Pemerintah kolonial kan saat itu bersembunyi di balik narasi, mission sacre, tugas suci. Atau white man's burden, beban orang kulit putih. Betul, seolah-olah mereka datang untuk mengadapkan Bumi Putra. Nah, Soewardi dengan penanya yang tajam itu, dia menelanjangi narasi ini. Dia tunjukkan kalau ini bukan tugas suci, ini penindasan sistematis. Dan perlawanan ini nggak berhenti di tulisan. Energinya bertemu dengan dua tokoh besar lain, Ernest Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Lahirlah 3 serangkai. Dan puncaknya, 25 Desember 1912, mereka mendirikan Indische Partai. Apa yang membuat partai ini begitu radikal? Indische Partai itu mimpi buruk bagi pemerintah kolonial. Kenapa? Karena partai ini merusak senjata andalan mereka. Politik pecah belah, divide et impera. Ini kolaborasi antara seorang Indo-Eropa, Douwes Dekker, dengan 2 intelektual Bumi Putra. Ini menghancurkan narasi bahwa ada jurang antara Eropa dan pribumi. Mereka bersatu. Dan slogan mereka, Indier for the Indiers, Hindia untuk orang-orang Hindia, itu sebuah deklarasi perang politik. Sangat lugas ya. Sangat. Esensinya jelas. Ini tanah air kami dan kalian para penjajah harus pergi. Ini nasionalisme dalam bentuknya yang paling murni. Nah, semua perlawanan politik ini seolah memuncak dalam satu momen, satu tulisan yang benar-benar membuat pemerintah kolonial kebakaran jenggot. Dan pemicunya ini, luar biasa ironis. Betul sekali. Tahun 1913, Belanda sedang bersiap merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Prancis. Pesta besar. Sampai sini masih wajar. Tapi mereka memutuskan untuk mengadakan perayaan itu juga di Hindia Belanda. Sebuah tindakan yang sudah sangat tidak sensitif. Tapi itu belum puncaknya. Apa puncaknya? Puncaknya adalah ketika mereka membentuk komite untuk mengumpulkan dana perayaan itu dari kantong rakyat Hindia Belanda. Rakyat yang mereka jajah diminta patungan untuk merayakan kemerdekaan penjajahnya. Itu bukan lagi tidak sensitif, itu penghinaan. Betul, penghinaan yang dilembagakan. Dan Soewardi tidak membiarkan ini lewat begitu saja.
Momen inilah yang melahirkan pamflet legendarisnya Als ik eens Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Isinya itu bukan amarah yang meledak-ledak, tapi sarkasme yang dingin dan menusuk. Kena banget ya. Dia menulis kira-kira begini, "Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan pernah menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang kemerdekaannya telah kita rampas." Ini tamparan yang sangat elegan, tapi terasa keras sekali. Dan tamparan itu terasa sakit. Tulisan itu meledak, diterjemahkan ke bahasa Melayu oleh Abdul Mois, menyebar kemana-mana, membakar semangat perlawanan. Pemerintah kolonial panik. 3 serangkai ini dianggap ancaman nyata terhadap Rus en Orde. Ketertiban dan keamanan versi mereka. Tentu, jadi mereka harus dihentikan. Lalu mereka mengeluarkan senjata pamungkasnya. Tepat, mereka menggunakan apa yang disebut exorbitante rechten. Bayangkan ini sebagai tombol dewa milik gubernur jenderal. Dengan 1 surat keputusan, tanpa pengadilan. Tanpa pembelaan? Tanpa pembelaan, dia bisa membuang siapa saja, kemana saja. Ini perwujudan kekuasaan absolut. Dan tombol itulah yang ditekan. 18 Agustus 1913, 3 serangkai ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Belanda. Sebuah langkah yang ironisnya justru jadi titik balik terpenting dalam hidup Suwardi. Nah, ini bagian yang paling menarik buat saya. Apa yang dilakukan seorang aktivis politik radikal saat dibuang ke jantung negeri penjajahnya? Apa dia menyerah? Ternyata tidak. Justru sebaliknya. Dia tidak berhenti berjuang, tapi dia menemukan arena pertempuran yang baru, yang jauh lebih fundamental. Di Belanda, Suwardi seolah-olah masuk ke sebuah laboratorium pemikiran. Persis. Di sana, sebagai orang buangan, dia justru punya waktu dan akses untuk mempelajari pemikiran-pemikiran terbesar Eropa tentang pendidikan. Dia menyelami gagasan Maria Montessori dari Italia. Tentang kemerdekaan anak dalam belajar itu ya? Benar. Yang melihat anak bukan sebagai objek yang harus diisi, tapi individu yang punya potensi unik. Konsep ini pasti sangat beresonansi dengan jiwa pemberontaknya. Dan bukan cuma dari Eropa, dia juga mempelajari pemikiran Rabindranath Tagore dari India. Apa yang dia dapat dari Tagore? Dari Tagore, dia dapat validasi tentang pentingnya akar budaya. Tagore kan mendirikan sekolah yang sangat berakar pada budaya dan seni India sebagai perlawanan terhadap pendidikan Inggris. Suwardi melihat ini dan seolah menemukan kepingan puzzle yang hilang. Disinilah dia sadar. Dia sadar bahwa perlawanan politik frontal itu seperti memangkas rumput liar. Akarnya masih ada, ya pasti akan tumbuh lagi. Dan akarnya adalah mentalitas terjajah itu. Tepat, rasa inferior, ketergantungan. Jadi pertanyaannya berubah. Bukan lagi bagaimana cara kita mengusir mereka, tapi bagaimana cara kita membangun manusia yang jiwanya merdeka. Manusia yang tidak bisa dijajah lagi. Ini perubahan paradigma total. Luar biasa. Dan ini yang menunjukkan keseriusannya. Di tengah pengasingannya, tahun 1915, dia berhasil dapat akte van Bekwaamheid als Onderwijzer, ijazah resmi Eropa untuk mengajar. Jadi dia tidak lagi hanya membawa semangat, tapi kini dia membawa ilmu dan metode. Pendidikan jadi senjata barunya. Maka setelah masa pengasingannya berakhir dan dia kembali ke tanah air, visinya itu siap diwujudkan. Pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, lahirlah sebuah lembaga yang namanya saja sudah merupakan sebuah manifesto. National Onderwijs Instituut Taman Siswa. Coba kita bedah namanya? Ya, taman bukan sekolah atau pabrik. Ini sebuah pernyataan filosofis. Taman adalah tempat benih tumbuh secara alami sesuai kodratnya. Dirawat bukan dipaksa. Betul. Dan siswa ditempatkan sebagai subjek utama. Pusat dari alam semesta pendidikan itu. Sangat kontras dengan pendidikan kolonial yang pusatnya adalah guru atau kurikulum pemerintah. Dan tentu saja kata nasional. Itu kuncinya. Ini proyek membangun bangsa. Konsep intinya dia sebut sistem Among, yang artinya sistem pengasuhan. Ini antitesis total dari sistem kolonial yang berbasis perintah, hukuman, dan ketertiban. Dari sistem inilah lahir 3 pilar ajarannya yang sangat kita kenal. Tentu. Dan ketiganya ini satu kesatuan utuh. Pertama, Ingarsa Sungtulodo. Di depan, seorang pendidik idi teladan. Perilakunya adalah kurikulum itu sendiri. Bukan cuma mengajar. Bukan. Kedua, Ing Madia Mangunkarsa. Di tengah, dia jadi teman seperjalanan yang membangun semangat. Dan yang ketiga, yang paling fundamental, Tutwurian Dayani. Dari belakang, dia memberi dorongan, kepercayaan,
dan membiarkan siswa berjalan sendiri, menemukan jalannya. Ini filosofi kepemimpinan yang membebaskan. Ini benar-benar membalikan logika pendidikan barat saat itu ya. Tujuannya bukan lagi mengisi otak, supaya jadi pegawai, tapi membangun karakter. Tepat sekali. Implementasinya pun radikal. Bahasa pengantarnya pakai bahasa ibu, bukan bahasa Belanda. Materi pelajarannya digali dari kebudayaan sendiri. Tembang, permainan tradisional, cerita lokal. Ini adalah proyek dekolonisasi pikiran. Sebuah proyek yang sangat dalam. Sangat. Dan untuk menandai transformasi total ini, pada tahun 1928, saat usianya 40 tahun, Raden Masuwardi Surjaningrat melakukan sebuah ritual simbolis. Dia menanggalkan gelar kebangsawanannya. Melepaskan Raden Masnya. Betul. Ia memilih nama baru yang merangkum misi hidupnya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar berarti guru, dan Dewantara bisa diartikan sebagai utusan yang menghubungkan dunia manusia dengan nilai luhur. Dia bukan lagi bangsawan Jawa, dia telah menjadi guru bagi bangsanya. Tentu saja, jalan barunya ini tidak mulus. Keberhasilan taman siswa yang menyebar cepat justru membuat pemerintah kolonial semakin cemas ya. Semakin cemas. Mereka melihat sekolah-sekolah ini sebagai kawah candra di muka, tempat persemaian para nasionalis. Lalu apa yang mereka lakukan? Puncaknya, di tahun 1932, pemerintah kolonial mengeluarkan Wildeskolen Ordonantie atau Ordonansi Sekolah Liar. Ini undang-undang yang dirancang spesifik untuk membunuh gerakan sekolah nasionalis. Aturannya dibuat sangat sulit. Ini menjadi ujian terbesar bagi strategi perlawanan kultural Ki Hajar. Bagaimana dia melawannya? Dia melawannya dengan cara yang sangat Ki Hajar. Bukan dengan demonstrasi, turun ke jalan, tapi dengan perlawanan pasif yang terorganisir, yang dia sebut Lidsdelijk Verzet. Dia menulis manifesto, mengirim telegram protes, dan yang terpenting, dia menggalang solidaritas. Menyatukan kekuatan. Dan hasilnya luar biasa. Dukungan datang dari semua lini, Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarekat Islam, sampai partai-partai politik. Semua berdiri di belakang Ki Hajar. Tekanan publik menjadi begitu besar sehingga pada Februari 1933, pemerintah kolonial menyerah. Ordonansi itu dicabut. Sebuah kemenangan yang luar biasa. Ini bukti nyata kalau kekuatan perlawanan kultural yang berbasis massa itu sangat efektif. Dan perjuangannya ini meninggalkan warisan yang hidup sampai sekarang. Betul sekali. Semboyan Tut Wuri Handayani jadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita. Hari kelahirannya, 2 Mei, jadi Hari Pendidikan Nasional. Tapi warisan terbesarnya bukan pada simbol-simbol itu. Melainkan? Pada gagasannya. Gagasan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Bahwa tujuan akhir pendidikan bukanlah menciptakan pekerja, melainkan manusia merdeka. Merdeka lahiriah, dan yang lebih penting, merdeka batiniah. Ini kan memunculkan pertanyaan penting untuk kita renungkan. Di era sekarang, di mana kita dibanjiri informasi, apa sebetulnya arti menjadi manusia merdeka dalam belajar? Tepat sekali, itulah relevansinya. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan ini adalah sebuah alur transformasi yang sangat puitis. Dari seorang satrio, kesatria politik yang berapi-api, menjadi seorang pandito, seorang begawan pendidik yang bijaksana. Berjuang dengan cara yang lebih sunyi, tapi lebih ababi. Benar. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya ingin meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, yang diambil dari puncak filosofi pendidikannya. Ki Hajar Dewantara percaya tujuan akhir dari semua pendidikan adalah untuk mencapai memayu hayuning bawana. Sebuah konsep Jawa yang sangat luhur. Apa artinya itu? Kerja atau mendapatkan nilai bagus. Sebuah tujuan yang sangat agung. Dan terasa semakin relevan hari ini. Sangat. Maka, pertanyaannya untuk Anda. Di tengah semua tantangan zaman sekarang, apa tujuan sejati dari pendidikan yang sedang Anda jalani, atau mungkin yang Anda berikan kepada orang lain? Dan bagaimana proses belajar itu bisa berkontribusi, sekecil apapun perannya, pada tujuan luhur untuk memelihara dunia?